hubungan dua variabel X dan Y. X dan Y, ya ada sorry. Ada X dan Y pada sumbu persamaan X dan Y pada sumbu kartesius ya. Ini dia. Menggunakan dua persamaan dua variabel di mana masing-masing persamaan dinyatakan dalam satu variabel. Nah, ini contohnya ya X, Y ya. Oke, tapi dia disebutkan hubungannya itu disebut dengan persamaan parametrik ya. Oke, kita lihat. Oke, ya, Sofra. Sofra. Clear. Sofra. Sebentar, Sofra. Swadi. Ya, stop share. Tadi yang tadi sebentar berarti. Semuanya ribet ya. Oke. Jadi di sini adalah yang dinamakan parameter. Nah, kalau kita perhatikan seperti membuat persamaan X dan Y ya. Di sini ada persamaan parameter dengan sekitar state Y per 2 ya. Sama ya. Kalau misalnya buat persamaan misalnya Y sama dengan 5 tambah 3. Y-nya berapa? 8 ya. Jadi ini misalnya diketahui D, X per 2 ke persamaan kedua ya. Ini hasilnya. Contoh soal di sini adalah X kuadrat tambah 2X tambah Y sama 4. Kalau kamu masih ingat persamaan linier ya. Kan ini matematika ya, dasar matematika. X kuadrat tambah 2X kuadrat. Misalnya X tambah 2 kali X tambah 3. Itu kan X. Yang mana dulu dikerjakan? X kali X, kemudian 2 kali X tambah Y. Nah ini dia. Cari Y-nya berapa. Ya. X kurang 2Y sama dengan 8. Berarti 2Y sama dengan 8 kurang min 2X sama dengan 2Y sama dengan 8. Ya kan? 8. 8 kurang X. Nah, itu dia ya. Perhatikan. Muhammad Syukri. Dinda. Ya. Nah, ini adalah contoh menggunakan si parametrik tadi ya. Parametrik itu. Simon, Sumitra, Novita, Sanduri, lagi. Ya, kalau kita perhatikan ya kurva-kurva yang di dalam bidang datar dapat direpresentasikan dengan sebentar ya, direpresentasikan dengan ya. Kita perhatikan di sini ada yang bisa di Kita perhatikan di sini secara tingkat di sini adalah bidang-bidang yang berada pada bidang matrik tadi ya, bidang yang persamaan matrik tadi ya. Contoh di sini tadi persamaan misalnya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13, yang mana Y sama dengan X ya. Itu semua diperhatikan di sini di bidang-bidangnya ya. Stop share. Oke, Risna, Simon, Mian, Aiswara. Ya, oke. Kita perhatikan di sini ada beberapa nanti yang kita perhatikan bidang membuat ya persamaan metrik tadi ada nanti pada bidang kotak ya ataupun elips misalnya. Ini sketsa kurva persamaan parametrik ya. Persamaan metrik yang memang
Oke, ya, kita perhatikan di sini. Dengan kurva X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat untuk min 4 lebih kecil dari T, ya. Di hari ini kita memperkenalkan apa itu bidang-bidang parametrik yang bisa dibuatkan dengan persamaannya. Jadi ini contoh kurva. Kurva itu adalah bisa dia beraturan, bisa tidak beraturan. Dengan rumus X sama dengan T, ya, X sama dengan T, di mana misalnya diketahui T-nya min 4, ya, T-nya sama dengan 4, berarti T-nya sama dengan 4, yuk. Ini siapa lagi yang belum? Arya. Arya, ya. Siapa lagi? Oke, ya. Ibu, kita perhatikan di sini dengan contoh X sama dengan T, di mana Y sama dengan T kuadrat, ya. Apabila T-nya sama dengan X-nya sama dengan T, T-nya min 4, berarti X-nya sama dengan min 4. Kemudian Y sama dengan T kuadrat. T itu adalah dengan X. Min 4 kuadrat itu kan menjadi 16, dan seterusnya. Min 3, 9, min 2, min 2, min 1, min 1. Ini dikuadratkan, ya. Oke, sebentar. Aduh, apa ya? Ya, kita perhatikan tadi ini, ya. Kemudian setelah didapat, karena diketahui tadi 4, min 4 ke 4, ya, min 4-nya ke 4, Citra Reza. Citra Reza. Sebentar, ya, Citra. Oke, ya, kita perhatikan di sini. Ini dia digambarkan, ya, dibuatkan 16, ini paling atas, 9, dan seterusnya, ya. Ini contoh membuatkan lingkarannya, kurvanya pada X sama dengan T, di mana Y sama dengan T kuadrat. Nah, ini bisa dicari lagi, mencari titik persamaan parametriknya. Yang tadi diketahui T sekian, X sekian, Y sekian, dengan rumus T kolom T, di mana X dan Y untuk X cos T dan Y sama dengan 2, ya. Ini persamaannya. Ini agak-agak rumit, ya, mencari cos T sin T, ya. Kita memperkenalkan aja, kan minggu depan juga membahas ini, ya. Kita perhatikan di sini, ini dimasukkan ke dalam sumbu X dan Y. Inilah hasil persamaan parametriknya dengan T sekian 3,60, X-nya menjadi min 0,44 ke kiri, yang minus, kemudian Y-nya di 0,7, ya, 0,7 sekitar di sini. Minus 0,4 di sini, ya, 0,4 ke 7. Nah, ini dia hasil untuk menggambarkannya, ya. Pengimplementasi si grafik parametrik ini, contoh di kidney stone, ya. Ini contoh stone in ureter, ya, grafik kidney stone. Kemudian contoh di flying egg, kalau kamu memperhatikan, ya, sepertinya tadi apa hubungannya si grafik ini, persamaan si parametrik ini dengan contoh yang membuat seperti ini, ya. Kemudian kalau kita lihat ini contoh grafik spreading, ya, spreading. Nah, jadi ini menghasilkan grafik yang ini tadi, ya,
parametrik ini tadi menghasilkan beberapa contoh fly X, sketch ya, ini dia ya. Kalau kita kan menggambar kan mau seperti ini nih, melukis ya, contoh grafik spreading-nya. Nah, ini hasil persamaan tadi dengan menggunakan nanti ada semacam perhitungan tadi ya, ini tentunya tidak manual lagi ya, sudah yang ini nih menghasilkan grafik seperti ini ya, grafik sketch dengan menggunakan ini butterfly. Jadi ini kan membentuk kurva-kurva ya, yang ini nih butterfly. Kalau kamu pernah menggunakan apa ya, animasi, ini bisa digunakan ya untuk animasi itu tadi ya, untuk presentasi yang dihasilkan. Ini juga contoh pengimplementasian untuk second butterfly, membuatkan apa ini namanya kayak sayapnya ini ya. Nah, kalau kita perhatikan kan ini apa susahnya, kenapa harus pakai perhitungan-perhitungan seperti ini? Nah, inilah kegunaan komputer grafik tadi ya. Kalau dilihat hitungannya hanya itu aja, tapi kalau yang dihasilkannya ini ya, ini signature ya, buat tanda apa tuh namanya, membuat tanda tangan. Nah, ini dia ya, hasilnya begini. Kalau dibuatkan grafiknya, ini hasilnya kurvanya ya, kurvanya. Kemudian ini nih, kalau misalnya dia membuatkan grafik simetris ini seperti apa ya? Ini apa itu namanya, realitanya. Ini realitanya kalau apa namanya, membuatkan ininya adalah itu tadi ya, persamaan yang tadi. Inilah fungsi dari ini contoh ya. Jadi kalau sekarang kan kalau misalnya kalau kamu perhatikan desainer-desainer ya, desainer misalnya ya desainer ya, tahu desainer kan. Jadi mereka itu kalau dulu kan bikin sketsa itu kan manual ya, pakai manual. Nah, sekarang tidak ya, menggunakan apa software yang mendukung membuat seperti ini grafik tadi ya, dengan membuat perhitungan geometriknya pada sumbu dan y. Ini contoh. Ini menghasilkan ini ya. Yang mau dicapai adalah ini, tapi inilah sketsanya atau grafiknya ya, contoh grafik cup ya. Kita lihat lagi contohnya di sini lips ya. Nah, ini nih ya. Beda lagi nanti kalau untuk citra ya. Coba bayangkan kalau misalnya kamu punya bibir ini, bagaimana buatkan grafiknya ya pada sumbu XY. Jadi ini misalnya dijalankan programnya, hasilnya ini ya. Nah, itu. Ini adalah beberapa contoh pengimplementasian dengan grafik parametrik ya. Kalau misalnya memang kita membuatkan ini ya, ya harus kita bisa membuatkan persamaan seperti ini. Biasanya ini ditentukan dulu ya, gambarlah kurva persamaan parametrik. Contoh di sini ya, ada persamaannya X cos T dan Y 2 sin. Ini dia ya, di mana T di antara lebih kecil sama dengan 0 dan 2 kali pi. Itu kan 3,14 ya. Nah, kita harus tahu kosinus 0 berapa, sinus 0 berapa. Ini sudah didapat. Kemudian dimasukkan dalam ini perhitungan manualnya. Nanti hasil grafiknya adalah seperti ini ya. Ini dia. Oke, ini kita perhatikan. Nah, Risa ya, kita perhatikan. Ibu stop dulu ya, Risa. Oke. Oke. Nah. Persamaan matrik ya, kita sebentar. Oke. Berikutnya ya, kita perhatikan di sini persamaan parametriknya ya. Ini dengan seperti tadi ya, cuma tadi sudah lebih singkat, lebih jelas. Ada di sini namanya persamaan eksplisit, Y sama dengan X kuadrat. Implisitnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadratnya, ya sama dengan 13. Jadi sebuah kurva itu seperti tadi contoh lips, butterfly, ya kan, seperti lampu hias. Ini dibuatkan misalnya kita membuat sketsanya dalam bentuk grafik-grafik yang digunakan dengan persamaan membentuk persamaan X dan Y pada sumbu Cartesius tadi ya. Ini contoh persamaan untuk kita perhatikan di sini ya. Ini kan semacam tadi signature ya, tanda tangan di mana
posisinya pada sumbu X dan Y. Ini XY sama dengan FT, GT ya, ini dia. Ya. Ini persamaan eksplisit implisit parametrik dengan titik 12, 12, 41. Eksplisitnya yaitu adalah sepertiga kali sekian persamaan implisitnya ini. Nah, dari persamaan inilah nanti didapat yang ini hasilnya. Ini hasil akhirnya dengan ketentuan awal ini dia ditentukan ya. Nah, contoh berikutnya adalah untuk implisit X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana X cos, ya, X cosnya ini adalah, ini dia ya, sepertiga, X kurang 1 tambah 2, ini dan seterusnya. Nah, ini contoh membentuk lingkaran, ya, membentuk elips, ya, para persamaan parametrik dengan bidang lingkarannya, ya, menggambar grafik dengan sketsa kurva yang tadi contohkan, ya. Nah, ini dia kita harus bisa tadi contoh memasukkan persamaannya. Contoh tadi misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 3 sama dengan, nah, ya, kita mencari berapa X-nya, berapa Y-nya. Namun di sini adalah kita diminta sampai menghasilkan apa itu namanya? Menghasilkan apa ya? Grafiknya ya. Ini grafiknya T2 T1 untuk ini ya. Ini dia turunannya. Ya, ini contoh membuatkan ini. Sebenarnya kita dari sini sama seperti kalau misalnya kamu nanti belajar SPK atau pakar ya, ini bisa menghasilkan dibuat perhitungan manualnya, kemudian dibuatkan dalam bentuk hasil grafiknya, ya kan? Ini contoh, ini hasil contohnya ya. Contoh berikan persamaan parametrik kurva bagian parabola. Ini dibuatkan persamaan awal, kemudian kita mencari persamaan dengan ditentukannya berapa X, berapa Y. Dengan ini kan contoh, X sama dengan 2 kurang Y kuadrat. Ditentukan titik awal ke titik ini. Ya, kemudian ini. Nah, ini dia. Nah, ini sebenarnya lebih cenderungnya kemana? Apakah kita fokusnya di perhitungannya? Nah, ini lebih rumit lagi ya. Kurva parametrik dengan mendefinisikannya, di mana X sama FT, Y ke T ya. Ini menghasilkannya. Ini contoh hasil grafik dengan persamaan yang ini. Jadi di sini diperkenalkan apa namanya, membuatkan hasil grafik, tapi tadi sudah diperhatikan contoh nyatanya ya, contoh yang diimplementasikan dalam sehari-harinya. Contoh tadi misalnya menggambarkan atau dibuatkan seperti tanda tangan, signature, kemudian butterfly, itu dibuatkan dalam bentuk grafiknya ya. Itu untuk pembahasan kita hari ini ya. Kalaupun kita mau membuatkan contoh soalnya ya, kita harus satu-satu membahasnya ya dengan beberapa dengan persamaan eksplisitnya, persamaan implisitnya. Tapi kita fokusnya dulu membahas Ramayani ini kok. Ramayani. Kita perhatikan ya. Persamaan parametrik. Contoh, memberikan ilustrasi kelebihan dari penyajian kurva. Ini dia ya. Oke, kamu tidak usah apa, oh ini kok perhitungan lagi ya, kok apa ya, enggak ya, kita enggak ke situ fokusnya. Ini adalah beberapa cara ya membuatkan sebuah titik-titik ya atau grafik ataupun kurva dengan posisinya pada sumbu XY, namun dibuatkan dalam bentuk persamaan parametrik. Kita harus memahami apa itu persamaan yang ada pada sumbu X dan Y, dan harus sedikit tadi ya, ada namanya eksplisit dengan ada ketentuan apa namanya sinus kosinusnya, kemudian digambarkan pada titik sekian dan sekian. Nah, itu dia ya, buatkan contohnya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pembahasan kita sudah sampai di berapa ya? Pembahasan kita ini udah pertemuan 12 ya, mungkin 13 kuesioner ya, siapa tahu minggu depan masih masuk. Kemudian setelah itu kita masuk ke kuis ya. Jadi ini akan kita bahas satu-satu, tapi tidak serumut yang tadi ya. Ini aja dulu kita fokuskan membuatkan grafik yang ini. Apabila diketahui X, T, X untuk sama dengan T, T sama dengan kuadrat.
Kalau kita perhatikan nanti Anda membuat kurva pada bidang lurus, pada elips ya, dengan cara-cara persamaannya ditentukan, titik awal, titik akhirnya ditentukan. Jadi kita melihat hasil grafiknya nih, menggambarkan seperti ini ya. Materi ini sudah Ibu bagikan, kita mencoba yang ini aja dulu dengan yang ini ya, yang ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh grafik yang membuatkan hasil dari si grafik parametrik tadi ya. Nah, ini dia ya. Kalau kamu perhatikan ini flying ya. Apakah kamu terpikirkan sebuah objek atau sebuah ini dia ya, cara membuatnya dalam bentuk grafik ya. Ini bukan sketsa sebenarnya, dalam bentuk grafik. Inilah apa namanya yang membedakan komputer grafik dengan pengolahan citra ya. Di sini kita bermain dengan sebenarnya hanya garis-garis ya. Apakah itu garis lurus, apakah itu melingkar, ataukah itu 2 dimensi, 3 dimensi, hanya menampilkannya seperti apa. Ini kan, ini dia grafiknya ini. Ini di misalnya di apanya rancangannya di grafiknya ya, spreading. Kalau misalnya nanti apa namanya hasilnya ya ini ya. Jadi kita membuatkan gambarnya ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Semuanya? Si Arya udah cukup ya. Cukup sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Oke lah. Pembahasan kita cukup di sini. Silakan kembali ke gizi ya. Siapa tadi ya? Apakah kita ada tugas? Kita tidak ada tugas ya. Karena memang banyak kita harus mencobanya dengan apa itu namanya ya? Mencoba dengan menggunakan salah satu materi ya, materi softwarenya, misalnya contoh OpenGL. Tapi Ibu perhatikan materi pembahasan semester komputer grafik ini dengan sebelumnya agak beda ya. Jadi mengikuti apa yang menjadi modul pembelajaran kita ya. Jadi di sini kita hanya menampilkan mengenal ya. Sebaiknya memang ini dicoba salah satu ya, apakah OpenGL-nya. Sekarang kan banyak apa tuh aplikasi-aplikasi atau software yang bisa memungkinkannya ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Sampai di sini kita kembali ke gizi. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Cukup? Apakah kalian bisa membuatkan di enggak usah ya, karena kalian bekerja nanti apa ya, harusnya dari awal dipelajari ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Cukup. Cukup. Sampai di sini. Novita, Risna, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu.